Oke. Tunggu, saya cek dulu. Tadi sudah terdownload, sudah ini atau belum? Tunggu ya, sabar. Oh ini kok kalau mau di-share ada keterangan muncul. Host bisa. Berarti saya yang share saja nggak apa-apa, Bu. Masih diskusi. Itu saya jadi bingung. Iya ini saya mau share juga tapi ada keterangan muncul. Iya, saya juga. Kok bisa? Ini yang hostnya siapa ini? Keterangan itu host disabilit partisipan screen sharing. Lah ini udah, Bu, udah muncul. Kita mulai saja ya. Oke. Kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berdiskusi untuk membahas masalah kebinekaan global dari kelompok 4 dengan topik 4 yaitu keragaman di sekolah, sekolahku yang bineka. Untuk pemaparan hasil diskusi kelompok 4, saya serahkan kepada Ibu Nisrawati. Silakan kepada Ibu Nisrawati. Oke, baik Bu Marlia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu kelompok 4 dengan tema keragaman di sekolah, sekolahku yang bineka. Lanjut. Adapun kelompok kami yang terdiri dari Lukman Karsito, Lukman Nul Hakim, Marlia Kusumawati, Mas Nita Manalu, Muhammad Nur Hasan, dan Nisrawati. Lanjut. Berikutnya capaian pembelajaran. Memahami kebinekaan Indonesia di lingkungan sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, berikutnya mulai dari diri sendiri yang isinya pertanyaan pemantik yaitu keberagaman apa yang ditemukan di lingkungan sekolah baik antar guru, guru dengan siswa maupun antar siswa. Lanjut, yang berikutnya ada aktivitas. Ayo kita bermain dunia suku. Di sini Anda akan berperan sebagai anggota dari salah satu dari 3 suku ini. Setiap suku memiliki misi yang harus dicapai. Namun, dalam menjalankan misi ini ada banyak rintangan dan tantangan. Selamat menjalankan misi. Nah, lanjut. Yang pertama, ada suku Cendrawasih, suku Gagak, dan suku Elang. Di mana ciri-ciri dari suku Cendrawasih sendiri itu membenci perilaku suku Gagak, berteman baik dengan suku Elang, dan memiliki kecerdasan. Kemudian kalau dari suku Gagak, menguasai teknologi dan lebih mendominasi lingkungan. Sedangkan kalau dari suku Elang, baik dengan siapa saja, kemudian menjunjung tinggi kebersamaan. Lanjut, refleksi. Buatlah catatan refleksi dan diskusi untuk menjawab beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, mengapa beberapa suku sulit mencapai? Kemudian yang kedua, apa saja yang menjadi kendala untuk mencapai tujuan? Yang ketiga,
Agar mudah mencapai tujuan, aturan manakah yang harus diubah atau dihilangkan? Lanjut, bagian aktivitasnya. Ayo kita bermain. Yang pertama, bagi peserta menjadi 2 kelompok. Kemudian yang kedua, 1 kelompok berada di ruangan dan 1 kelompok diajak untuk keluar ruangan. Kemudian yang ketiga, kelompok di dalam ruangan adalah suku burung yang bersifat baik, bijaksana, dan pemaaf. Kemudian yang keempat, kelompok yang di luar ruangan adalah suku unggas yang bersifat jahat, sombong, dan tidak peduli. Kemudian yang kelima, setelah masing-masing memahami sifat dan karakter, ajak suku unggas untuk masuk ke ruangan dan berinteraksi dengan suku burung. Kemudian yang keenam, setelah suku berinteraksi, hentikan permainan, lakukan debriefing dengan menyampaikan pertanyaan pada sesi refleksi. Kemudian refleksi berikutnya lanjut, buatlah catatan refleksi dan diskusi untuk menjawab beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, tanyakan pada suku burung apa kata-kata yang menggambarkan suku unggas. Kemudian yang kedua, dari daftar gambaran suku tadi, cobalah cek mana yang betul-betul gambaran, mana yang penilaian, mana yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga, dari manakah penilaian-penilaian itu kita dapatkan? Lanjut, bagian konsep. Beragam praktik toleransi di lingkungan sekolah. Yang pertama, penyelenggaraan pentas seni diisi dengan hiburan tarian dari berbagai daerah atau suku. Kemudian yang kedua, di sekolah siswa diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa sehingga memudahkan komunikasi. Lanjut, berikutnya konsep tantangan intoleransi yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama, penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu sangat rawan menimbulkan perselisihan. Yang kedua, sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap budaya suku tertentu. Yang ketiga, perbedaan warna kulit menyebabkan timbulnya pembulian antar siswa. Nah, lanjut ada lembar kerja yang pertama itu nomor 1, identifikasi 10 barang yang Anda gunakan untuk beraktivitas atau bekerja. Yang pertama ada tas, ada sepatu, motor, pakaian, laptop, HP, jam tangan, pena, buku, dan kertas. Berikutnya, nomor 2, apakah semua merupakan produk dalam negeri atau ada kebinekaan global dari barang-barang Anda yang digunakan untuk beraktivitas atau bekerja? Jawabannya tidak, semua termasuk produk dalam negeri. Kemudian lanjut, nomor 3, apa yang dapat Anda simpulkan? Apa yang dapat Anda simpulkan dari jawaban nomor 1 dan 2? Jawabannya dapat disimpulkan bahwa semua barang-barang kita gunakan sehari-hari untuk membantu pekerjaan kita, tidak semuanya berasal dari dalam negeri kita sendiri. Akan tetapi kita harus tetap memiliki rasa cinta akan produk yang dihasilkan di dalam negeri sendiri, namun tetap menghargai produk dari luar negeri. Lanjut. Kemudian tugas kedua atau lembar kerja kedua, ada tabel yang isinya berupa ada kebinekaan nasional, aktivitas, dan refleksi, di mana kebinekaan nasionalnya yaitu ada yang pertama suku, kemudian aktivitasnya. Yang pertama, sebutkan 4 suku yang ada di daerah tempat tinggalmu.
Yang pertama, suku Moi, suku Jawa, suku Batak, dan suku Ambon. Yang kedua, apa tujuan yang hendak dicapai dalam masyarakat yang berbeda-beda suku? Jawabannya, saling menghargai antar suku bangsa, hidup yang rukun, damai, dan memiliki sikap toleransi. Nah, refleksinya ada beberapa. Yang pertama, apakah ada suku sulit diajak mencapai tujuan? Jawabannya, iya ada. Kemudian yang kedua, apa saja uang menjadi kendala untuk mencapai tujuan? Jawabannya, budaya masih dieratkan dengan kebudayaan nenek moyang. Kemudian yang kedua, masih merekatkan adat istiadat nenek moyang. Yang ketiga, masih mempercayai keyakinan nenek moyang. Lanjut yang ketiga, agar mudah mencapai tujuan, aturan manakah yang harus diubah dan dihilangkan? Jawabannya, agar mudah mencapai tujuan, aturan yang harus diubah adalah kebiasaan yang masih dieratkan kebudayaan nenek moyang. Lanjut, LK ketiga atau tugas ketiga. Yang pertama, apakah kelebihan dari Anda? Jawabannya ramah. Kemudian yang kedua, apa kekurangan Anda? Jawabannya, salah satu kekurangan saya yaitu pemalu dan kurang percaya diri. Yang ketiga, bagaimana Anda memanfaatkan kelebihan Anda agar dapat sukses? Jawabannya, memanfaatkan kelebihan itu dengan sebaik-baiknya dan tidak menjadi sombong dan angkuh. Kemudian yang keempat, bagaimana Anda mengatasi kekurangan Anda agar dapat menjadi kelebihan? Jawabannya, berusaha untuk mengatasi rasa malu dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Lanjut. Tugas berikutnya yaitu LK keempat, yang terdiri dari nama program, lingkungan, dan aktivitas. Nama programnya Festival Kuliner Khas dari Papua. Lingkup sekolah atau kelas. Aktivitasnya, 1. Perencanaan yang terdiri dari menentukan tujuan festival, menentukan tema festival, menentukan target, memilih panitia festival, menentukan tugas masing-masing panitia, anggaran, dan menentukan waktu dan tempat. Kemudian yang kedua, pelaksanaan dilakukan oleh masing-masing kelas dengan mempertunjukkan hasil kuliner yang diolah oleh masing-masing kelas dan wali kelasnya. Kemudian yang ketiga, evaluasi terdiri dari proses berjalannya festival, kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan festival. Yang keempat, tindak lanjut memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi sehingga dapat diperbaiki untuk festival berikutnya. Nah, tugas kelima atau LK5, buatlah analisis dan tuliskan tentang ancaman atau A, kerentanan atau R, dan kapasitas atau K sesuai dengan sekolah Anda. Yang pertama ada ancaman. Ancaman 1, masyarakat setempat. Ancamannya yaitu di mana kebiasaan beberapa pemuda yang sering mabuk-mabukan di lingkungan sekolah kami dan terkadang mereka sering mengajak anak-anak untuk ikut sama-sama dengan mereka. Kemudian yang kedua, beberapa pemuda juga sering melakukan aksi pajak memajak di depan sekolah kami. Bahkan mereka sering menjadikan anak-anak sekolah untuk ikut memajak orang-orang yang lewat. Kemudian yang kedua, faktor orang tua yang terkadang tidak peduli dengan sikap sopan santun anaknya. Kemudian lanjut ke kerentanan. Yang pertama, mengingatkan siswa untuk tidak terlibat dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan tetap ada dalam kontrol guru-guru di sekolah. Yang kedua, mengingatkan siswa tentang cara berpakaian dan cara berbicara yang sopan dan baik. Kapasitasnya ada 3. Yang pertama, membuat
tata tertib sekolah selama jam sekolah, dilarang keluar dari lingkungan sekolah. Yang kedua, setelah pulang sekolah wajib semua siswa langsung pulang ke rumah. Yang ketiga, komitmen warga sekolah dan dukungan dari warga sekolah. Sudah? Oke. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Nisrawati yang telah memaparkan hasil diskusi kelompok 4 tentang kegiatan wawasan kebinekaan global yang ada di sekolah dengan tema topik 4, keragaman di sekolah, sekolahku yang bineka. Demikian hasil presentasi pemaparan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.